Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. iya, iya. Selamat sore, Pak Haris. Selamat sore Pak Said. Ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan panjenengan mengajar bahasa Indonesia di SMA N 1 Pakong ini. Seperti yang sempat saya sampaikan kemarin, saya ingin berbagi sekaligus berdiskusi singkat mengenai dua artikel penelitian terkait pendidikan inklusif yang baru saja saya tinjau dalam program diklat tingkat mahir saya. Saya berharap observasi ini bisa membantu kita mengatasi variasi kemampuan siswa membaca di kelas, Bapak. Oke, sangat menarik Pak Saidno. Jadi yang pertama saya memberikan apresiasi khusus ya kepada Pak Saidno. Ini merupakan Pak Saidno itu merupakan harta yang sangat berharga bagi SMA Negeri 1 Pakong ya, karena memang Pak Saidno itu sampai detik ini merupakan salah satu guru, dan hanya berapa orang Pak Saidno Kabupaten Pamekasan? Hanya 2-3 orang ya, termasuk Pak Saidno ya. Makanya saya mengatakan bahwa Pak Saidno itu adalah harta yang sangat berharga bagi SMA Negeri 1 Pakong, dan memang hal ini sejalan dengan sekolah kita Pak Saidno, bahwasanya sekolah kita itu akan betul-betul konsisten dalam menerapkan pendidikan inklusi. Apalagi setelah dengan kehadirannya Pak Saidno ini, saya yakin kompetensinya akan bertambah setelah belajar di diklat atau pendidikan tingkat mahir ini, Pak ya. Nah, saya sangat senang Pak Saidno kita berdiskusi berkaitan dengan pendidikan inklusi ini, apalagi berkaitan dengan artikel yang sebelumnya Bapak jelaskan ke saya. Dan saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pakong ini, mengapa mengatakan hal ini sangat menarik? Karena memang ada beberapa siswa di kelas yang saya bimbing ini Pak, ada beberapa siswa yang memang agak sulit ya di dalam memahami teks bacaan. Karena memang mungkin di awal-awal kemerdekaan di Indonesia itu mungkin pemerintah berharap kita itu hanya bisa membaca dan menghitung, Pak. Membaca dan menghitung, hanya sekedar itu. Tapi dari tahun ke tahun setelah Indonesia merdeka itu, bukan hanya kita itu diharapkan untuk tahu membaca saja, tapi bagaimana kita memahami sebuah teks dengan mudah. Dan hal ini saya sebagai guru bahasa Indonesia ya memang agak kesulitan ketika menghadapi beberapa siswa yang memang disinyalir ada kesulitan Pak di dalam memahami isi teks bacaan Pak Setan. Demikian Pak Setan. Ya. Jadi di sini Pak Waka ada dua jenis artikel yang saya pelajari seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Artikel pertama adalah laporan evaluasi program inklusif tingkat daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Artikel ini dikategorikan sebagai literatur abu-abu karena diproduksi secara mandiri oleh lembaga pemerintah dan tidak melalui proses penelaahan sejawat seperti jurnal komersial pada umumnya. Karakteristik utamanya adalah aplikatif dan sangat kontekstual secara lokal, namun didistribusikan secara terbatas. Artikel kedua adalah sebuah meta-analisa global kualitas tinggi. Karakteristik meta-analisis ini adalah mengumpulkan, menyaring dan menyatukan data statistik dari puluhan penelitian primer di berbagai negara untuk melihat efektivitas metode tertentu. Dalam hal ini, intervensi membaca teks bersama dengan bantuan petunjuk bagi siswa yang memiliki hambatan intelektual atau belajar. Oke. Ya. Mohon tanggapannya, Pak. Oke. Nah, dari kedua artikel ini menurut Pak Said,
di antara kedua artikel ini mana Pak menurut Pak Said itu yang mempunyai landasan yang paling kuat, yang kemudian salah satu dari kedua artikel ini ya bisa diterapkan khususnya ya di sekolah kita di SMA Negeri 1 Pakung Pamekasan ini Pak Said. Kalau boleh memilih, saya itu memilih di artikel yang kedua. Oke. Begini, dalam meta-analisis memiliki kekuatan validasi ilmiah yang sangat tinggi karena berdasarkan data gabungan skala besar, sehingga kesimpulannya secara teoritis sangat kuat. Namun batasannya adalah seringkali penelitian tersebut dilakukan di lingkungan ideal dengan sumber daya melimpah seperti ketersediaan teknologi asistif dan atau staf ahli khusus yang mungkin belum sepenuhnya siap di sekolah kita. Sebaiknya literatur abu-abu dinas memiliki kekuatan pada relevansi praktisnya yang sangat dekat dengan kebijakan real di lapangan daerah kita. Namun keterbatasan adalah metodologinya terkadang kurang ketat sehingga kita harus berhati-hati dalam bias kelayakan program. Secara umum saya merasa cukup yakin untuk menggabungkan keduanya. Kita ambil prinsip ilmiah yang kuat dari meta analisisnya, lalu kita sesuaikan dengan kemampuan dengan konteks lokal yang dijelaskan dalam literatur abu-abu. Mungkin bisa ditanggapi sesuai dengan dampak yang ada di kelas panjenengan. Oke, terima kasih Pak Saidno terkait dengan analisis yang begitu mendalam dan singkat terkait dengan kedua artikel ini Pak Saidno. Nah, yang paling krusial menurut saya Pak Saidno, apa kira-kira bagaimana sih kira-kira dampak dari metode membaca bersama dan prompting ya. Seperti apa yang dijelaskan isi dari artikel yang dijelaskan oleh Pak Saidno barusan terhadap saya, apabila metode ini diterapkan dalam pelajaran bahasa Indonesia pada saat saya itu memfasilitasi para siswa ini, Pak Saidno. Bagaimana dampak positif? Dampak positif bagi Pak Haris selaku guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran teks, alih-alih meminta siswa membaca secara mandiri penuh, kita bisa menerapkan pembacaan yang dipahami bersama. Kita memberikan prompt atau petunjuk bertahap dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak, serta fokus melatih kata tanya berdasarkan konteks seperti siapa, mengapa, bagaimana. Ini terbukti meningkatkan pemahaman mendengar dan bagi siswa yang mengalami hambatan membaca. Oke, nah metode apa Pak? Metode membaca bersama ataupun prompting ini itu kan setidaknya Pak Saidno kita harus menambah durasi waktu. Ini menurut hemat saya. Entah nanti Pak Saidno bisa menjelaskan secara langsung bagi saya bagaimana sih caranya saya itu membagi waktu Pak, karena memang kita itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini kan tidak terlepas dari aturan kurikulum kan Pak. Aturan kurikulum bahkan misalnya dalam setiap satu pertemuan saya itu sekitar 90 menit Pak, artinya 1,5 jam ya kan. Nah, bagaimana caranya saya itu agar bisa membagi waktu, atau ketika saya itu menerapkan metode ini apakah tidak akan menambah waktu Pak bagi saya ya. Seperti itu Pak Saidno, gimana? Pertanyaan yang bagus sekali Pak Waka. Kita tidak perlu mengubah total 1 jam pelajaran. Iya. Strategi ini bisa terintegrasi sebagai aktivitas pemantik selama 10 atau sampai 15 menit. Setelah apa sebelum Pak? Sebelum pelajaran apa setelah pembelajaran Pak Saidno? Kalau saya berpendapat di tengah-tengah pembelajaran berlangsung, ketika siswa dalam kondisi
konsentrasi tinggi gitu. Tentu dengan panduan lembar kerja terstruktur yang sudah kita siapkan. Jadi begitu. Oke, nah ini lagi Pak Saidno pertanyaan saya yang tidak kalah menariknya ya. Nah, dari penjelasan artikel yang Bapak jelaskan itu, ketika kita menerapkan hasil dari penelitian global ini, tentunya akan menggunakan teknologi ataupun staf khusus yang membidangi siswa-siswa yang memang disinyalir kesulitan di dalam membaca. Nah, menurut Pak Saidno ini apa sih tantangan terbesar yang akan kita hadapi apabila ya kita menerapkan sesuai dengan artikel ini, Pak Saidno? Gimana Pak Saidno? Tantangan terbesar adalah memang keterbatasan adaptasi perangkat secara terbuka dan kesiapan waktu kita untuk membuat bahan bacaan penunjang yang adaptif. Solusinya Pak Waka, solusinya kita harus jujur dan terbuka terhadap batasan ini. Kita tidak perlu langsung menggunakan metode yang canggih, memodifikasi sedemikian rupa media dengan media yang seakan-akan bagus menurut kita, namun atau menarik menurut kita, namun kartu kata manual buatan sendiri secara bertahap kita lakukan secara bertahap. Oke, nah terima kasih Pak Saidno. Saya sudah mulai mendapatkan gambaran terkait dengan penerapan metode membaca bersama ini ya, mulai dari memanage waktu. Artinya penggunaan metode ini sama sekali tidak menambah waktu yang tersedia ya Pak Saidno ya. Jadi Pak Saidno itu mengatakan bisa jadi 10 sampai 15 menit di awal atau di akhir pembelajaran kegiatan itu bisa dilaksanakan. Nah, begini Pak Saidno, pertanyaan saya yang selanjutnya. Nah, dalam pendidikan inklusi ini kita tahu bahwasanya siswa reguler dengan siswa yang butuh penanganan khusus itu kan digabung ya Pak dalam satu kelas, tidak dipisah kan itu. Nah, menurut Pak Saidno ini apakah metode ini hanya berdampak positif terhadap siswa-siswa yang memang berkebutuhan khusus atau juga berdampak positif terhadap siswa-siswa yang reguler Pak? Bagaimana menurut Pak Saidno? Menurut saya berdasarkan literatur yang saya baca, intervensi ini menerapkan prinsip UDL, Universal Design of Learning. Artinya meskipun dirancang untuk membantu siswa dengan tantangan belajar, struktur yang jelas dan penggunaan prompt tekstual ini ternyata juga sangat membantu meningkatkan kapasitas pemahaman membaca bagi siswa reguler yang kinerjanya secara akademik kadang-kadang sedang-sedang saja. Jadi semua siswa di kelas mendapatkan manfaat. Gitu. Oke, terima kasih Pak Saidno. Nah, saya semakin tertarik ini Pak Saidno. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan praktik baik ini ya, meskipun di sekolah kita anggap itu hanya sebagai teoritis dulu, tapi bagaimanapun kita akan coba lah bagaimana metode ini kita terapkan di sekolah kita ini. Dan yang perlu saya diskusikan lebih jauh lagi kepada Pak Saidno itu, bagaimana kira-kira menurut Bapak itu saya sebagai guru bahasa Indonesia harus mengawali, artinya langkah awal kita di dalam menerapkan teori yang sangat bagus ini untuk sebagai solusi dari mengatasi kemampuan siswa itu dalam memahami sebuah teks bacaan yang memang kita anggap
anak-anak itu mendapatkan kesulitan? Bagaimana langkah awalnya Pak Said? Langkah awal, mari kita pilih salah satu modul teks, ajar teks yang misalnya narasi atau ekspansif, kita membuat bersama rancangan instruktur yang lebih eksplisit dengan membuat panduan pertanyaan berjenjang. Saya akan ikut membantu mendampingi Bapak saat uji coba pertama di kelas untuk melihat bagaimana respon nyata siswa-siswa kita. Nah, Pak Haris, di luar konteks materi tadi, saya ingin meminta umpan balik terkait cara saya menyampaikan informasi ini. Menurut Bapak, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam komunikasi kita hari ini, dan apa saja yang sekiranya masih perlu saya tingkatkan dalam agar diskusi ilmiah ini seperti ini lebih nyaman bagi rekan-rekan guru lain di SMA yang 1 Pakong. Oke, nah secara keseluruhan Pak Setno, dari awal percakapan kita ya, mulai dari awal sampai detik ini, kenapa saya mengatakan saya sangat tertarik ketika Pak Setno itu menjelaskan atau bersumber yang awalnya memang bersumber dari 2 artikel ini kan Pak ya. Kenapa saya sangat menarik ya, karena memang Pak Setno itu bukan hanya menjelaskan secara teoritis kepada saya berkaitan dengan metode ya, metode membaca bersama seperti apa yang sudah kita diskusikan. Artinya Pak Setno itu bukan hanya menjelaskan secara teoritis, tapi juga menjelaskan contoh-contoh konkret sehingga membuka pengetahuan saya khususnya tentang bagaimana sih caranya untuk memberikan solusi kepada siswa-siswa kita yang memang berkebutuhan khususnya ketika mereka itu ingin memahami sebuah teks bacaan. Dan yang kedua, komunikasi kita pada hari ini itu adalah komunikasi 2 arah Pak. Artinya bukan hanya Pak Saitno yang memang lebih banyak menjelaskan ke saya, tapi juga bagaimana memberikan pertanyaan ataupun pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga saya itu ya sedikit banyak memahami, sehingga memang endingnya dari pemahaman itu saya menjadi tertarik bagaimana mencoba menerapkan metode yang memang Pak Saitno jelaskan ke saya Pak Saitno. Akan tetapi saya berharap percakapan kita pada hari ini tidak berhenti di sini Pak Saitno. Jadi saya membulatkan tekad dalam hati saya bagaimana mulai menerapkan metode ini, tapi yang pasti saya pribadi saya butuh pendampingan dari Bapak. Begitu Pak Saitno sementara. Ya, catatan yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih atas masukannya Pak Haris. Oke. Saya pasti akan menyiapkan media, contoh-contoh fisik yang diperlukan. Siap. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Siap Pak. Siap. Terima kasih atas dukungannya. Oke. Untuk kemajuan pendidikan inklusif di SMAN 1 Pak. Siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.